Halo, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini aku akan melanjutkan satu novel, Kronik Pembunuhan Selma, yang ditulis oleh Humaid Ahmad Sulhan. Dan tempo lalu kita telah memasuki chapter kedua, dan kali ini akan kita lanjutkan di chapter ketiga. Oh iya, barangkali kalian jika ingin memesan buku ini, aku juga akan menyertakan link pembelian buku ini di deskripsi. Kalian bisa cek. Oke, kita langsung saja. Chapter 3. Sebelum kita memasuki bagian ketika Rendra bunuh diri, aku ingin kau tahu bagaimana relasi pertemanan kami berlangsung. Aku merasa bagian ini penting untuk kutulis, sebab melalui relasi inilah aku berhasil mengetahui masalah yang telah mengganggu hidupnya sedemikian rupa. Rendra, sejauh pengamatanku, adalah tipikal orang yang gemar mendominasi percakapan, dan ia bahkan selalu berusaha menjadikan dirinya sebagai pusat obrolan. Ia kerap melempar pertanyaan atau meminta pendapatku, tapi sebenarnya ia hanya melakukan itu agar terlihat memperlakukan lawan bicaranya dengan pantas. Begitu aku mengatakan sesuatu, ia akan menanggapi sekedarnya saja, dan selebihnya cuma fokus pada pendapatnya sendiri. Dalam perspektif tertentu, aku pikir ia menjadikanku sebagai pembanding bagi dirinya semata. Kau tahu perumpamaan goanya Plato? Nah, Rendra bisa dibilang senantiasa bersikap seolah aku tidak lebih dari manusia yang masih terjebak dalam goa. Sedangkan ia senantiasa bersikap seperti orang yang seolah-olah sudah keluar dari goa dan tercerahkan. Aku ingat ia pernah meminta pendapatku terkait kenapa manusia semakin sendirian seiring pertemanan usia mereka. Dan jawabanku adalah karena ikatan emosi di antara manusia memang akan mengendur dan mengendur seiring pertambahan usianya. Sampai di kemudian hari, semua berhubungan betul-betul menjadi hambar. Bayangkan, orang-orang spesial yang dulu dekat denganmu, yang kau pikir akan selama-lamanya bersahabat denganmu, suatu ketika menjadi orang-orang asing dalam hidupmu hanya gara-gara kalian tidak lagi selaras secara emosional. Dan semua itu berlangsung alami. Sebagaimana daun yang menjadi layu, kemudian jatuh dari dahan, atau seekor burung yang meninggalkan dunia kecil dalam sarangnya. Lantas melesat jauh dari sang induk yang telah melindunginya sejak masih berbentuk telur. Rendra menepuk pundakku dan sambil tersenyum meremehkan, ia berkata, "Argumenmu bagus, tapi aku merasa ada yang kurang dari pendapatmu. Alih-alih faktor alami, kupikir seorang individu menjadi semakin kesepian karena modernitas dan kapitalisme sudah merampas kepribadiannya sebagai manusia." Ia menjelaskan, ketika kita mulai dewasa dan menjadi bagian dari roda yang menopang modernitas, kita akan menuntut diri agar selalu meraih pencapaian demi pencapaian dan kemajuan demi kemajuan secara terus-menerus.
hingga tak terasa kita menjauh dari hal-hal yang dulu tumbuh bersama kita. Dan nalar kapitalisme membuat kita kekurangan waktu untuk mengenali diri. Bahkan lama-kelamaan kita mungkin kehilangan diri kita, tenggelam sepenuhnya dalam sistem pekerjaan yang kerap tak manusiawi, atau kalah melawan hasrat menumpuk keuntungan-keuntungan. Sehingga kita pun tanpa sadar menjadi seperti mesin dan kita rentan kehilangan hubungan-hubungan yang berharga di antara sesama. Situasi obrolan semacam itu terus berulang sampai pada satu titik. Aku sadar bahwa Rendra membiarkanku jadi temannya bukan semata-mata karena aku juga pembaca novel yang rakus. Ia berteman denganku karena aku lebih suka mendengar ketimbang didengar, dan lebih dari itu, aku tak pernah mendebat apapun yang ia katakan. Mungkin karena itu, dalam tempo singkat, ia menjadi sangat terbuka kepadaku. Setiap perjumpaan kami kemudian tidak hanya diisi dengan adu argumen atau membahas buku, tapi kadang juga cerita tentang orang-orang di sekitar kami. Rendra sangat menikmati momen ketika ia menceritakan berbagai hal tentang dirinya kepadaku. Seolah dengan cara itu, ia hendak menunjukkan bahwa ia lebih memahami berbagai penderitaan manusia ketimbang siapapun. Seperti saat ia mengisahkan soal kawan-kawan aktivisnya yang satu persatu roboh dihantam corona, maupun kemerosotan ekonomi, dan kemudian hobi berburu bantuan sampai menyeropot hak-hak orang lain yang nasibnya dulu kerap mereka perjuangkan, atau menggunjing sejumlah tokoh politik atau tokoh publik yang tanpa perasaan suka pamer kekayaan di media sosial saat para pengikutnya bahkan bingung besok hendak mengganjal perut dengan apa. Selain itu, melalui cerita-ceritanya, Rendra juga seperti ingin menunjukkan kalau dirinya telah melewati banyak hal menarik sepanjang hidup, sampai-sampai ia terkesan jauh lebih tua ketimbang usianya yang sebenarnya. Ia pernah bergabung dengan komunitas yang gemar menyelidiki rahasia peradaban di candi-candi kuno dan melakoni bisnis klinik seperti jual beli ayam cemani, keris, sampai cincin-cincin bertahtakan aki yang konon bertuah, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun, cerita yang paling kusukai adalah pengalamannya menjadi pedagang tua dan kena gebuk kelompok muslim sok puritan di desanya. Padahal, separuh dari para penggebuk itu adalah pelanggannya sendiri. Semua cerita dari masa lalu itu ditambah raut wajahnya yang menjadi agak ceria setiap kali membicarakannya, membuatku semakin penasaran kenapa ia kemudian memilih ngontrak di rumah yang jauh dari kampusnya dan menyendiri dalam kesedihan. Kalau memang cerita-cerita itu benar, aku rasa dulu ia tipikal orang yang senang bergaul dan menyukai petualangan. Alih-alih menyerupai pemurung yang ingin meninggalkan dunia. Aku yakin pasti ada penjelasan yang masuk akal dan menarik di balik semua sikapnya saat ini dan seandainya ia mengatakannya kepadaku suatu hari nanti. Aku tidak ingin sanksi terhadap kejujurannya sebab bukan itu yang menjadi tugasku. Tugasku sekedar menerima berbagai cerita darinya dan memberikan makna pada cerita-cerita tersebut. Tapi seiring berlalunya hari, dari dalam diriku tumbuh juga semacam rasa kepedulian terhadap Rendra. Semula aku tak begitu memahami kompleksitas perasaan itu.
selain bahwa aku merasa ingin menjadi lebih dari sekedar telinga untuk laki-laki itu. Sepertinya Rendra memiliki daya tarik emosional yang membuatku ingin memahaminya bukan semata-mata sebagai objek tulisan, tapi sebagai orang manusia dan seorang teman. Aneh juga rasanya karena sudah lama sekali sejak aku begitu peduli dengan orang lain. Aku tidak tahu apakah ia merasakan hal serupa terhadapku. Sejauh yang aku pahami, ia tak pernah peduli terhadap diriku maupun segala ceritaku. Setiap kali aku bercerita, ia hanya menanggapi dengan bosan atau ia akan cepat-cepat membelokkan pembicaraan kembali pada dirinya sendiri. Namun sekali lagi, aku tidak keberatan dengan sikapnya. Sama sekali tidak keberatan. Selama kami berteman, Rendra sering mengundangku ke rumahnya dan di sanalah sebagian besar obrolan kami berlangsung. Aku menikmati suasana rumah itu yang muram, lembab, dan banyak ditatangi kecoa dan mungkin juga hantu-hantu. Setiap kali berkesempatan mampir, aku selalu mengamati seluruh komponen rumah itu dan isinya demi memperoleh hal-hal menarik tentang Rendra. Namun dari semua yang telah aku amati, hanya ada satu benda yang cukup menarik perhatianku. Sebuah lukisan perempuan duduk di tepi sungai yang permukaan airnya berwarna merah tua. Media kanvas lukisan itu kecil saja, mungkin seukuran A4, tergantung di pojok utara kamar Rendra. Aku pernah bertanya lukisan siapa itu dan apa maknanya. Rendra hanya bilang kalau itu karya seorang teman dan ia tampak enggan membicarakannya lebih jauh. Pada saat itu, aku tidak terlalu memikirkan lukisan tersebut atau maknanya, sekalipun tertarik. Pikiranku hanya tertuju pada misteri di balik kesedihan Rendra. Dan rupanya, butuh waktu hampir 3 bulan untuk aku bisa mengetahui jantung persoalan yang mengubah hidup lelaki tersebut. Terus terang, pada mulanya aku agak kecewa karena perubahan hidupnya dipicu oleh masalah cinta yang klasik. Ia tidak bisa menerima pacarnya, Salma, yang kembali membangkitkan tabiatnya menggelinding dari satu pelukan lelaki ke pelukan lelaki lain. Sembari mengulum rasa sedih dan berusaha memulihkan diri, Rendra lalu menyingkirkan untuk sementara dari kawan-kawannya dan berhenti mengerjakan tesis meskipun sudah memperoleh ultimatum dari sang dosen pembimbing. Rumah yang ia huni sekarang adalah rumah pamannya. Ia sengaja pindah kemari meskipun rumah ini terpaut hampir 8 km dari kampusnya. Sebab ia ingin menjauh dan menjauh dari segala hal yang mengingatkannya pada Selma. Aku mendengarkan seluruh cerita Rendra dengan gairah yang merosot. Rasanya aku agak sedih mengetahui alasan dibalik kenapa ia sekarang menyendiri dan terjerembab dalam kesedihan yang panjang. Maksudku, ayolah mas, jangan sampai menjadi rapuh cuma gara-gara masalah perempuan. Kau harusnya bisa lebih baik, lebih tangguh. Kau harusnya menunjukkan pada perempuan tololmu itu kalau dia salah karena sudah berkhianat. Kau harusnya tidak lari seperti ini. Tapi tentu saja aku hanya membatin. Aku paham soal perbedaan kondisi psikologis dan semacamnya. Di luar penilaianku terhadap orang lain dan aku tahu cara berkomentar yang aman. Aku sekedar kecewa karena tak menemukan masalah yang menarik.
Terlebih aku sudah berharap banyak kepada Rendra. Meski begitu, entah kenapa, aku tetap merasa peduli terhadapnya dan aku ingin menemaninya hingga ia bisa menyelesaikan masalah keparat ini. Ia menunjukkan padaku foto Selma sambil mengungkapkan betapa ia mencintai perempuan itu. Aku memperhatikan sekilas fotonya dan memang aku langsung merasa ada semacam daya tarik dari Selma yang sulit untuk dijelaskan. Aku hanya memandang foto itu sebentar, tapi benakku otomatis langsung menghadirkan ulang gambaran dirinya secara ganjil dan aku jadi terus memikirkannya. Aku sedang berusaha memahami apa yang kurasakan ketika Rendra bertanya bagaimana bila aku berada di posisinya sekarang. Butuh beberapa detik untukku bisa menguasai diri dan aku pun menjawab dengan terus terang kalau aku belum pernah diselingkuhi oleh perempuan dan aku juga sejauh ini belum pernah jatuh cinta secara mendalam terhadap seseorang perempuan. Namun kalau itu terjadi kepadaku, mungkin aku tidak akan membuang-buang waktu dan tenaga untuk menangisi orang yang sudah mengkhianatiku. Dan aku juga ingin menambahkan komentar bahwa kau seharusnya menerapkan pemikiran untuk tak berharap kepada manusia. Lebih-lebih kalau kau mencintainya. Namun bagian terakhir ini tidak kusampaikan. Rendra seolah mengerti betul apa yang kupikirkan, sehingga tanpa aku perlu mengatakannya, ia sudah lebih dulu menimpali dengan bilang, tak seorang pun bisa lolos dari cinta. Saat cinta datang ke dalam hidup seseorang, maka orang itu tak akan lagi menjadi penguasa kehidupannya sendiri. Lalu apa rencana Mas Rendra selanjutnya? Mas tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini kan? Menurutku, kau perlu kembali pada dirimu yang dulu dan lupakan soal pengkhianat itu. Aku rasa ia bukan seseorang pengkhianat. Ia hanya berusaha memahamiku melalui lelaki-lelaki lain. Seks adalah perjalanan spiritualnya dalam menjalani cinta dan aku yakin ia sedang mencari tahu kenapa aku begitu istimewa dan pantas dicintai. Seharusnya aku tak berbicara dengan seseorang majnun sepertinya. Tapi cara ia memaknai sikap Selma, entah kenapa aku menyukainya sekalipun terdengar sakit. Kalau begitu, bagaimana jika Mas Rendra menemui Selma dalam waktu dekat? Cobalah untuk membicarakan masalah itu. Sejujurnya, aku khawatir kalau dia masih belum mencapai kesadaran untuk kembali kepadaku. Karena itu, kurasa lebih baik untuk menunggu. Aku menimpali dengan berkata, dalam hal ini, menurutku kau perlu mencurigai dirimu sendiri, Mas. Maksudku, apa kau memang ingin menunggu atau jangan-jangan pemikiran itu muncul karena kau takut mengetahui fakta soal Selma yang tidak betul-betul mencintaimu? Semakin cepat kau mengklarifikasinya, semakin baik. Rendra tercenung dan kupikir kata-kata terakhirku telah mengusik suasana hatinya. Aku sendiri bisa dibilang tak bermaksud untuk mendorongnya bergerak. Sejujurnya, kata-kata itu muncul mendadak di kepalaku sebagai pemikiran yang melintas begitu saja. Sehari setelah obrolan tersebut, Rendra sama sekali tak mengungkit-ungkit soal Selma lagi. Ia bahkan menjadi lebih pendiam dan tak menghabiskan waktu lama di embung seperti di pagi yang sudah-sudah. Gelagatnya hari itu jelas menunjukkan bahwa ia sedang bersiap menghadapi kemungkinan yang buruk. Dan benar,
Sesuatu yang buruk sepertinya terjadi karena besoknya aku mendapati Rendra enggan membukakan pintu saat aku datang ke rumahnya. Aku berinisiatif menyambanginya karena pagi itu ia tak pergi ke embung. Aku khawatir ia sakit atau semacamnya. Namun ia betul-betul tidak mau menerima kedatanganku. Meskipun aku sudah berusaha keras minta maaf kalau aku telah membuatnya tersinggung atau semacamnya. Aku cuma butuh waktu memikirkan banyak hal, ucapnya setelah aku berusaha membujuknya cukup lama. Dengan demikian, aku pun tak punya pilihan selain menurut saja dan pulang sembari mengulum rasa bersalah. Aku berniat datang lagi besoknya, lalu berusaha mengajaknya bicara dan mencari tahu kalau aku telah melakukan hal yang keliru hingga ia bersikap seperti itu. Aku meyakinkan diriku bahwa besok semua akan kembali membaik. Tapi ternyata laki-laki Rendra tidak pergi ke embung. Aku lalu pergi ke rumahnya lagi dan melongok dari jendela. Kulihat ia sedang terbaring di kursi ruang depan dengan raut wajah yang kehilangan gairah hidup. Aku ingin masuk untuk menemaninya. Namun pintu rumahnya terkunci dan ia tak mau bicara denganku. Bahkan ia mengusirku dengan ketus dan membuat pertemanan yang telah kami bangun seolah-olah tidak berarti sama sekali. Baru kali ini aku merasa begitu peduli dengan seseorang yang pada mulanya cuman kuanggap tidak lebih dari objek tulisan. Seorang mangsa yang ingin ku bedah isi hidupnya. Tapi toh aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ia bahkan tak mau bicara denganku. Aku pulang dan memutuskan kalau sudah saatnya menulis tentang dirinya. Namun ternyata, meski dengan banyak catatan selama kami berteman, aku tidak bisa melakukan itu karena aku merasa belum ada hal menarik yang bisa ditulis. Walau begitu, aku tetap memaksakan diri untuk menulis dan setelah berusaha sampai menjelang malam. Yang bisa ku selesaikan ternyata sekedar cerita cinta ala sinetron-sinetron murahan. Aku merasa frustasi dan tersiksa. Besoknya, sekitar pukul 6 pagi, tubuh Rendra ditemukan mengambang di permukaan embung belakang kampus kita. Ia mengakhiri hidupnya di tempat yang kerap ia datangi dan sekaligus tempat kami bertemu untuk pertama kalinya. Aku memikirkan bagaimana ia mati dan mengapa. Selama beberapa hari setelahnya, media-media sekedar menanyakan pernyataan resmi dari kepolisian setempat yang menyatakan bahwa Rendra kemungkinan besar bunuh diri karena tak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Kematian lelaki itu membuat hidupku tiba-tiba seperti berjalan tanpa warna dan hambar. Selama berhari-hari setelahnya, aku sering bermimpi buruk dan terkadang aku seperti melihat sosoknya. Entah saat aku sedang mengendarai sepeda motor di jalanan atau saat aku memandang ke arah jendela kamar. Aku tidak bisa melupakannya dan aku terus memikirkan bagaimana bisa ia mati. Terutama saat aku mendengar satu atau dua kawanku di kampus membicarakannya atau ketika aku membuka Twitter dan melihat banyak orang mendiskusikan caranya mengakhiri hidup. Sebagian dari netizen yang mengikuti perdebatan di Twitter itu mengaku kenal dengan Rendra. Bahkan beberapa mengklaim sebagai teman dekatnya. Tapi sayang sekali, tak satu pun dari orang-orang tersebut tahu masalah apa sebenarnya yang membuat Rendra memutuskan bunuh diri. Mereka sekedar menulis teori-teori ngawur
soal ia mengidap depresi karena tekanan keluarga, terancam gagal meraih gelar master, atau kemungkinan sedang terlilit hutang, dan segala macam. Rasanya aku ingin berteriak pada mereka dan bilang bahwa kalian belum mengenal pria yang kalian gunjingkan itu. Namun pada akhirnya aku selalu mengurungkan niat. Karena setiap kali hendak melakukannya, aku langsung merasa bahwa aku pun tak terlalu mengenal Rendra. Inilah chapter 3 dari Kronik Pembunuhan Selma yang ditulis oleh Akhyat Sulhan. Terima kasih telah menyimak Baca Lantang Radio. Sampai jumpa kembali.